Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan dan urusan kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Jadi pada kali ini saya akan share kepada kita semua berkenaan dengan tentang bagaimana kita kirim barang dari Malaysia ke Indonesia. Jadi pada kali ini saya ada mengirimkan dua kotak barang dari Malaysia, tepatnya di Kajang, Selangor ke Riau, Indonesia. Dan saya menggunakan jasa JPI, jasa paket Indonesia ya. Oke, ini student saya, pelajar saya di sini di Malaysia. Mereka ni tahun ni SPM, tengah SPM lah sekarang, tengah SPM. Yang ini Adam, baju putih ini. Yang sana itu Hafiz. Bye bye Adam. Oke, Hafiz. Oke, ini ini mereka tolong saya nih. Nih JPI ya. Ini kotaknya ukuran XL. Dan ini pun lagi. Ini pun masih dalam proses tulis alamat ya. Tulis alamat JPI, jasa paket Indonesia. Ini namanya bagus. Dari rumah tadi dah sangat banyak membantu, angkat barang pun sendiri. Terkejut. Special service. Kita di atas nama siapa? Atas nama Rusdi. Kita sekarang ini di office-nya JPI, jasa paket Indonesia atau Jakarta. Jakarta. Kalau JPI kan? JPI itu semacam kayak apa ya? Simbolisnya. Jadi ibunya perusahaan. Jakarta Cargo ini salah satu. Cawangannya. Oh gitu, Jakarta Cargo. Tapi orang kenal dengan JPI ya. JPI. Jadi ini saya pun nggak nyangka 17 tahun loh ya. 17 tahun. Ini baru kemarin bulan November semalam. 17 tahun. Iya. Anniversary-nya. Waktu bulan kemarin tuh siapa yang kirim barang dapat ikut apa namanya? Ada hadiah. Tapi yang apa namanya? Yang beruntung saja. Yang beruntung saja. Oke. Nah kan ini bagus. Yang tolong kita tadi dari awal, dari rumah tuh sampai packing semua turun bawah. Saya pun risau tadi ya. Tangga apa? Tempatnya tangga, lift nggak ada kan? Tapi rupanya lantai 5 ya? 4. Tapi kalau hitung 5 juga lah tuh kan. Oke, terima kasih bagus. Jadi kita mau tanya lah JPI ini lebih kepada teknikal karena sebelum ini mungkin sudah ramai yang tahu tentang bagaimana cara kirim. Ini teknikal kepada kita mau kirim duluan. Kalau kita mau kirim nih, siapa yang kita mau hubungi? Oke, yang pertama biasanya saya selalu share untuk mau kirim barang silakan hubungi nomor saya. Saya termasuk eksekutif marketingnya JPI Jakarta Cargo. Wah penting saya tengok sini nih. Karena saya tengok dari tadi memang boleh masuk sana, boleh masuk sini. Orang penting lah ya. Jadi eksekutif marketing. Oke, baik. Jadi khusus penjualan semuanya, promosi semuanya saya. Jadi kalau ada orang yang kirim, nanti nomor di sini ya. Betul. Nomornya 014 ya 05 TikTok pun ada di mana? TikTok pun ada. Nanti boleh share ya. Kita akan share semua nanti. Kita akan letakkan di deskripsi nanti semuanya. Jadi saya pastikan ketika kita ada contoh kita di Tanjung Madi, kita kan nggak ada office-nya di sana. Gimana tuh caranya? Kalau di kami di seluruh Malaysia ini ada yang namanya agent. Agent itu tersebar di seluruh Malaysia, mulai dari Sarawak, Sabah sampai ke Terengganu, Kelantan semua ada. Kalau kita sini banyak. Tapi office-nya ada. Office di sini pusatnya di Johor ada. Besar juga sama macam ini. Di Penang juga sama seperti ini. Di Kelang pun ada. 4 lah ya. Ada 4. Selain tempat itu nanti boleh dengan agent. Yang lainnya agent. Jadi nanti hubungi agent. Agent juga. Harganya sama. Kecuali daerah Kelantan, Pahang, terus Sarawak itu lain. Penang tadi ada mana? Penang ada. Sebab ramai juga orang kita sana. Banyak. Di sana ada 20.000 orang. Sebab dari sahabat-sahabat kita yang komen di YouTube ramai orang Penang juga. Orang Penang, kalau Pahang biasa Pahang, Perak, Johor, Selangor lagi lah, KL lagi. Jadi Bang, ketika nanti barang sudah dihantar ke sini, bagaimana prosesnya? Masuk screeningnya tadi kita tengok macam mana? Jadi yang pertama itu ketika barang kita buatkan receipt, statusnya di aplikasi handphone JPI Cargo akan menjadi pick up. Iya, harus download dulu. Yes, download dulu aplikasi. Download aplikasi di
Alhamdulillah kami satu-satunya kargo yang punya aplikasi tracking sendiri. Saya pun dah dulu lama dah. Waktu di kota tu kan. Memudahkan customer supaya bisa mengetahui keberadaan barangnya kan. Sekarang kan banyak orang yang kirim barang karena tak sampai. Itu memang musim dulu tuh. Sekarang kita ada aplikasi yang mana di situ boleh cek barang kita yang mana gitu. Gitu. Paling lama tuh berapa? Kalau untuk estimasi kita nggak muluk-muluk memberikan iming-iming ya. Ada standar. Kita memberikan estimasi paling lambat 3 bulan. Kalau dulu sebelum pandemik 25 hari udah nyampe, 30 hari udah nyampe. Ya, mungkin saya salah satu di antara orang yang takut kirim kargo dulu ya. Memang jujur takut kirim kargo karena barang nggak sampai, inilah itulah. Jadi karena itu saya sering pulang kampung setiap cuti sekolah. Karena di sini kan saya ngajar, jadi setiap cuti sekolah saya balik bawa barang macam itu. Tapi rupanya di luar yang saya tahu ada GPI yang memberikan pelayanan terbaik dan barang sampai. Setakat ini ada yang tak sampai, Bang? Setakat ini alhamdulillah tak ada, karena kami juga memberikan kayak garansi ya, kalau barang tak sampai, satu kotak hilang misalkan, itu kita kena ganti rugi. Kita ada ganti rugi di 300 di situ. 300 di kotak sudah ada sebenarnya. Bukan seharga barang yang hilang sih. Jadi di kotak itu sudah lengkap sebenarnya, terma dan syarat semuanya ada di situ. Jadi teman-teman saran nih yang udah beli kotak GPI, baca dulu terma dan syaratnya, pastikan barang-barang itu mana yang boleh dikirim dan mana yang tidak boleh. Kalau itu udah diikutin, saya yakin nggak ada barang yang namanya dibongkar oleh custom, nggak ada barang yang namanya hilang. Contoh barang yang nggak boleh dikirim? Contoh barang yang nggak boleh dikirim, contoh spare part. Segala jenis spare part motor, mobil tak boleh. Walaupun satu shock breaker pun tak boleh. Satu aja tak boleh. Jadi contoh itu. Terus yang kedua cat itu ukuran kecil, besar, cat tinting, pokoknya cat kayu semuanya tak boleh. Ada ya orang kirim? Banyak. Makanya itu ada barang kita ada custom ini mendeteksi bahwasanya kalau cat tuh langsung kita pulangkan balik. Gitu. Jadi ketahuan cat di custom sini langsung kita pulangkan. Ya. Saya pun kaget tadi datang sini ada custom sendiri. Dan alhamdulillah JPI juga satu-satunya kargo di Malaysia yang punya custom sendiri. Seperti itu customnya memang sebenarnya dapat dapat kebenaran dari pihak immigration atau macam mana? Jadi emang khusus untuk kewajiban sekarang, kewajiban barang yang dikirim itu kan harus harus benar-benar tidak boleh terlolos dari terma dan syarat dan terma dan syarat ini emang dari Bea Cukai Indonesia. Ketika kita melanggar itu ya, contohnya banyak kargo-kargo yang mungkin ya bukan kita menjadikan kargo lain ya, nggak lama lah usianya. Ya mungkin kita GPI ini buat terbaik untuk kita semua macam itu ya. Memberikan pelayanan yang terbagus saja. Jadi ketika tadi barang sudah masuk di di scan, lolos di scan. Setelah itu barang akan kita susun rapi-rapi untuk kita nantinya masukkan ke dalam kontainer. Satu kontainer isinya? Satu kontainer bisa 350 sampai 400. Kalau ukuran M bisa 400. Kalau yang SL mungkin 250. Saya ingat tadi satu kontainer itu boleh isi sampai 800, 1000 tadi ya? Boleh. Jadi paling banyak itu 400. 300-400 kotak satu kontainer. Dalam satu hari berapa kontainer? Satu hari biasanya kita loading 2 kontainer, 3 kontainer. Berarti satu bulan dalam? Alhamdulillah 1 bulan kemarin kita ada di 30 lebih. 30. Bermakna dengan selalu kirim barang setiap hari. Sebab itulah barang cepat sampai. Yes, betul. Jadi kita hampir 2 hari sekali kita loading kontainer. Oke, kalau kita mau kirim barang sekarang nih Bang, untuk mungkin mau sampai sebelum lebaran, kapan tanggal terakhir ya? Dan alhamdulillah untuk yang raya ini batasan kita di tanggal 23 Maret. 23 Maret ini barang yang sampai di gudang sebelum tanggal 23 insya Allah sampai sebelum lebaran. Kalau hari ini 19 baru. Artinya masih ada waktu. Masih ada harapan. 20 berarti hari Rabu lah tuh ya. Hari Rabu 23 Maret. Berarti sampai di sana tuh maksudnya 1 hari 2 hari sebelum lebaran atau bagaimana? Lebih kurang dalam seminggu kurang lah. Diantar sampai terus ke pintu rumah. Betul. Kita servisnya door to door service. Kalau saya ada promosi itu namanya juaranya door to door service. Ya seperti itu. Menarik ini. Orang yang berbisnis pun macam barang-barang kosmetik atau barang lain, mereka memang unggul door to door. Memang cepat dicari orang.
GPA pun menerapkan cara door to door. Jadi GPA Jakarta Cargo juaranya door to door service. Itu slogan atau apa tuh? Iya, slogan. Juaranya door to door service. GPA ya, terbaik. Oke, yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Oke, mungkin yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang kirim barang. Jadi emang sekarang ini kena bersabar gitu aja. Jadi masa-masa pandemi ini tidak semudah kirim barang dalam negeri aja. Jadi kita ada alurnya ya. Dari sini belum lagi ke pelabuhan pelayaran lagi 1 minggu, belum lagi sampai sana di Indonesia masih tunggu dalam masuk bea cukai. Nah, masuk bea cukai ini bukan dalam 1 hari kontainer nyampe langsung masuk, enggak. Tapi harus antri dengan kargo-kargo lain yang dari luar negara juga. Kan PKI kan bukan hanya dari Malaysia aja kan. Nah, maksudnya negara lain selain Malaysia gitu. Dari ada pasti Korea, banyak ya, dari Jepang, dari Arab, semuanya kan masuk situ juga. Jadi kena antri di situ aja sebenarnya. Jadi mohon bersabar aja, pasti barang-barang sampai gitu aja. Sebelum ini adakah barang yang tidak sampai? Alhamdulillah setakat sampai saya enggak ada. Ada yang nggak sampai, permasalahannya apa? Yang pertama itu tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat. Artinya bila barang itu kena sita bea cukai itu nggak sampai. Kalau kena sita itu macam mana, Bang? Apakah diambil bawa lagi? Contoh bawa lagi ke Malaysia atau macam mana? Emang kena sita sana. Jadi contoh nih, dia kirim baju bandel ya. Bandel. 1 kotak baju bandel semua. Baju mau dijual ulang ya. Nyampe di custom Surabaya, ini tahu baju bandel udah langsung sita. Kalau baju sendiri? Kalau baju sendiri tapi memang 1 kotak itu baju sendiri. Itu gimana tuh? Edukasinya adalah kalau mau kirim barang jangan sampai 1 jenis itu aja. Kalau baju semua jangan. Oh, 1 kotak tuh jangan 1 jenis. Campur-campur aja. Gitu. Intinya di situ aja, harus campur-campur aja. Selama ini yang ada juga yang kena sita gitu. Jadi kalau udah kena sita tuh diambil barangnya, satunya itu dilepaskan. Kalau misalkan baju bandel semua 1 kotak disita gitu. Kecuali kalau cuma misalkan nih ada spot trim terus campuran, ini spotnya yang disita gitu. Kalau yang tadi itu yang kena sita tuh akhirnya diambil barangnya, nanti tetap lepas. Bukan yang tadi, ada yang kena sita gitu. Jadi gimana cerita itu, Bang? Jadi kalau misalkan kena sita dalam 1 kotak itu 1 barang aja, satu barang aja yang diambil. Oh itu aja. Nanti yang selebihnya itu tetap jalan. Kirim. Atau kalau enggak biasanya kena cukai, dia harus bayar cukai dulu, baru bisa, baru dikirim gitu. Bayar cukainya gimana tuh? Ke bea cukai nanti akan ditelepon oleh bea cukai untuk membayar sekian. Nah seperti itu. Pas itu barangnya macam mana? Barangnya udah, kalau udah dibayar, resit udah dikirim, barang langsung tiba di JPI Indonesia. Jadi sebelum barang tiba di JPI Indonesia itu ada prosesnya di situ itu yang orang kadang nggak tahu kan. Misalnya proses di situ itu emang banyak sekali regulasinya. Apalagi tahun-tahun ini, tahun-tahun COVID ini banyak sekali regulasi yang harus dijalankan. Jadi salah satu poinnya lagi, kalau kita kirim barang, jangan barang-barang tuh 1 kotak tuh 1 barang semua. Harus berbagai macam. Saya tadi kirim buku, ada baju, ada barang-barang keluarga juga. Karena ada alamat balik ya. Oke, ada lagi, Bang? Jadi itu aja pesan-pesan saya, dan mungkin kami GPA Jakarta Cargo siap menyampaikan tanda cinta kalian untuk keluarga di kampung. Gitu aja. Insya Allah 17 tahun kami aman sama siap. Yang terdapat balik kampung boleh kirimkan tanda cintanya melalui GPA Jakarta Cargo. Yang mana tadi slogannya? Juaranya door to door service. Yes, GPA Jakarta Cargo juaranya door to door service. Oke, baik. Terima kasih GPA telah melayani dengan sangat baik sekali dari awal sampai sekarang ini. Mudah nanti barang saya juga cepat sampai ke rumah. Semoga semua barang-barang yang lain juga. Oke, itu saja, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.